Halo teman-teman, jumpa lagi bareng sama saya dan hari ini saya akan kedatangan tamu lagi, bukan sih, main-main ke tempat seseorang. Nah, ini episode ke-10 ya dari Podcast Receh dan hari ini saya bersama dengan Kak Abi. Abi ya. Boleh perkenalan diri dulu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Abi, saya owner dari Javinco Coffee Indonesia. Oh, oke. Sebenarnya Javinco itu ada aslinya yaitu Java Indonesian Coffee. Ya, sabar. Ya oke, jadi ini tempatnya apa ya, Mas Abi? Ini apa gitu ini? Iya, sebenarnya tuh ini ada tempat nongkrong kafe bertema vintage dan gastronomi. Oh, oke. Nah, ini mungkin teman-teman juga nggak pada tahu ya. Jadi Abi ini mungkin umurnya berapa? Biar teman-teman tahu dulu. Kebetulan saya baru 20 tahun nih, Mas. 20 tahun. Oh, teman-teman nih 20 tahun dan ini adalah kafe ya. Dibilangnya kafe atau coffee shop gitu. Atau apa? Kedai aja sih, Mas. Kedai kopi gitu ya. Iya, Oke, betul. kedai kopi milik sendiri. Ya. Milik sendiri, teman-teman. Wow. Jadi kenapa namanya Javinco? Harus dikasih tahu dulu nih, teman-teman. Ya, tadi udah ke spoiler sebentar ya Mas ya tadi ya. Ya, gimana? Javinco itu adalah Java Indonesian Coffee. Nah, jadi tuh orang sebenarnya tuh ada kalimat yang zaman dulu Mas. Jadi kayak dulu kan dari bahasa Eropa tuh kenal Java itu bukan orang Jawa, bukan Pulau Jawa, melainkan Java itu adalah kopi. Kopi. Oh, berarti. Iya, jadi mereka taunya Java itu tuh kopi, bukan orang Jawa ataupun orang Pulau Jawa. Tunggu. Maksudnya istilah kopi itu sebenarnya mereka nyebutin Java gitu. Iya, istilah Java itu dia taunya adalah kopi dari Indonesia itu Java. Oh, kopi yang berasal dari Indonesia namanya Java. Tuh. Oh, pengetahuan lagi nih teman-teman ya. Oke, ini kok tempatnya ini ya, minimalis ukurannya, tapi konsepnya vintage. Kenapa pilih di sini? Ya, kebetulan ini kan juga di daerah Sukawati atau Salatiga ini Mas. Jadi ini kebetulan kita menyesuaikan sama lingkup yang ada di Salatiga ini kan daerah pecinan ini Mas. Oh, apa hubungannya dengan pecinan? Iya, soalnya kan pecinan ini kan kita menggunakan bangunan lama. Jadi cagar budaya dari Indonesia yang sudah dari Belanda diturunkan dari sini. Akhirnya ya udah kita memanfaatkan bangunan kuno dan kita menyesuaikan dengan gaya vintage. I see. Jadi gini ya Mas Abi, maksudnya kopi, kan ini kon kopi nih, jualan kopi. Terus karena memang konsepnya vintage, cari tempat yang vintage juga gitu. Iya, Akhirnya dapat betul, di sini Mas. karena ini vintage gitu sistem. Iya, betul. Oke. Dan menarik sendiri karena ini bikin sendiri ya. Sejarahnya dulu kok tiba-tiba gini lah. Jujur aja gitu ya. Anak muda sekarang kan sukanya apa, yang cewek suka K-pop gitu kan. Iya. Kalau enggak anime jadi wibu gitu ya. Terus yang cowok-cowok suka apa ya, sport dari dulu kan gitu, mau jadi pemain basket dan sebagainya. Kenapa dirimu milih terjun di dunia kopi? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi ya dulu tuh emang saya sempat mondok Mas jadi dulu. Mondok. Iya, pondok pesantren. Pesantren, Iya, oh. jadi pas waktu pesantren itu kan saya punya teman gitu kan dari Nah. Temanggung. Nah, dia itu setiap kali pulang ke pondoknya itu mesti selalu bawa kopi gitu Mas. Jadi kayak setiap kali beli kopi, kok beli apa nge-share kopi, kenapa kita kok nggak di-branding, kenapa? Soalnya di daerah Temanggung itu harga kopi itu murah banget Mas. Oh iya. Iya, akhirnya ya udah kenapa kita kok yang kayak nggak nge-branding aja produk itu Mas. Oke, jadi ini produk kopinya berasal dari Temanggung. Awalnya Temanggung sih Mas. Awalnya Iya. gitu, oke. Iya, dulu pas awal-awal ngerintis tahun 2021. Oke, berarti initial idenya itu dari temenmu yang bawa kopi dari Temanggung, kok oleh-olehnya itu terus gitu. Terus Iya, idenya betul. keluar. Oke. Setelah itu kan nggak mondok lagi nih, nggak pesantren lagi lah. Setelah itu kenapa tiba-tiba langsung muncul ini? Kuliah apa enggak sih sebenarnya? Iya, kebetulan saya kuliah juga Mas ini. Kuliah, oke. Jurusan komunikasi, jadi saya banyak cari-cari beberapa public relationship, jadi beberapa dari petani termasuk kita harus sama petani itu harus juga mempunyai ilmu komunikasi. Soalnya kalau kita nggak punya ilmu komunikasi sama petani bakal dibohongi sama petani. Oh gitu ya? Saya pernah sih beberapa gitu. Gimana? Dibohongi beberapa petani, jadi di Temanggung, di beberapa yang aku ambil gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau sama kita pilih langsung dari yang tangan pertama gitu. Jadi maksudnya petani banyak yang baik ini ya, disclaimer. Petani banyak yang baik, cuman ada oknum petani yang mungkin memanfaatkan kesempatan gitu ya. Oke. Kalau di sini ada beberapa produknya nih. Coba dijelaskan Mas, ini apaan? Ini apaan juga coba? Oke, ini jadi sebelum aku
buka kedai coffee shop. Jadi tahun 2001 aku itu sih Mas. Kebetulan yang bukan pengedar sih, maksudnya mempromosikan kopi saya. Jadi sebelum ada coffee shop, saya awalnya dari hulu dulu main ke Beans Coffee, Greens Coffee atau yang udah roastingan gitu. Jadi saya jual seperti ini, kopi hitam Java Robusta. Jadi ini kami udah awal-awal kritis dulu pas itu sih usia 19 tahun. Itu aku mencoba untuk cari-cari beberapa referensi. Salah satunya referensi itu adalah itu Mas, cari dari kan mesti kan banyak kayak komunitas-komunitas gitu Mas, komunitas kopi yang di Indonesia gitu kan. Jadi kayak aku cari relasi dulu yang tahap pertama aku lihat segmen pasar seperti apa. Terus sempet ini Mas, di Salatiga dulu Mas tau nggak ada kopi yang terkenal di Salatiga? Nggak ada. Yang Ada? di oleh-oleh ada sih. Oh, aku nggak pernah tahu sih. Cuma ada. Ada sih. Nah, kebetulan itu kan awal saya segmentasinya itu kan saya kan di warung-warung gitu Mas. Cuma saya pernah gagal. Ini nggak bisa masuk karena mungkin packagingnya mahal dan kurang sih kataku sih. Akhirnya aku nyoba buat pasaran di daerah oleh-oleh. Jadi kayak aku mau membuat segmentasi dari oleh-oleh. Kalau mau ke Salatiga harus minimal beli kopi Javinko seperti ini Mas. Jadi merubah mindset dari yang sebenarnya kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga, kemudian aku ganti marketingnya ke oleh-oleh Mas. Oh, jadi awalnya adalah mensuplai kopi untuk kebutuhan rumah tangga, maksudnya untuk diminum sehari-hari. Iya. Cuman betul, karena Mas. pasarnya nggak oke, akhirnya di package dengan bagus, jadi oleh-oleh gitu. Iya betul Mas. Ini kan juga kami 100% murni alami. Jadi ada kalau kopi yang asli itu emang kita dan 100% pakai kopi asli. Cuma kan beberapa oknum itu ada yang pakai ya kayak campuran dari jagung atau ketela gitu Mas. Cuma Oh, kalau bisa saya juga. sendiri, iya saya berani ngasih harga yang tinggi juga kami juga main kualitas. Oke, berarti kualitas bagus, harganya bersaing lah ya, gitu. Oke, Iya, kalau Mas, yang ini betul. apa ini? Oke, jadi dulu selama aku sebenarnya kan Javinko ini kan konsepnya kan kayak gastronomi Mas. Jadi Apa gastronomi Tunggu. itu Nah, dijelasin dulu, Oke, soalnya ya, teman-teman mungkin nggak tahu. gastronomi. Jadi sebenarnya kayak gastronomi itu sendiri adalah jadi kita kayak ngasih experience pengalaman wisatawan untuk kunjung di satu tempat dengan suasana berbeda. Jadi kebetulan di Javinko ini kan kami tidak menyediakan seperti kafe-kafe pada umumnya. Jadi kami menyediakan kopi dan rempah, bukan kayak kopi dan beberapa kayak latte atau mungkin ada beberapa seperti green tea ataupun matcha kami tidak menyediakan. Kami menyediakan beberapa rempah dan yang historical gitu sih Mas. Oh, berarti kopi dan rempah. Iya betul. Gitu. Karena memang based on sejarah ya, namanya aja kan tadi kan ya. Oke. sejarah. Yang ini berarti apaan nih? Ini ada telang juga. Ini bagus. Ini untuk pecinta non kopi dan sebenarnya itu kan tanaman yang bagus buat antioksidan juga. Jadi untuk kecantikan juga Mas ini kebetulan. Oke. Kecantikan. Iya, ini juga kami menyediakan di minuman juga udah ada. Seperti Ada ini juga. sih Mas yang Oh, jadi menunya macam-macam ya. iya. Oke. Beberapa wewedangan gitu Mas. Oke. Ini berarti sudah ada berapa lama nih kedai kopinya? Oke, kalau kedai kopi baru awal tahun Mas, after Imlek kemarin. Berarti Februari. Iya, Februari. Oh, baru ya. Iya, baru banget. Berapa tuh? Tapi sebenarnya udah 7 bulan. mulai itu sih Mas di event-event. Oh, berarti maksudnya Sebelumnya di sini baru Februari, sebelumnya pas ada acara aja Iya, gitu, kayak event-event makanan, gitu. festival makanan gitu-gitu. tuh. Gitu. Oke. Sekarang kan berarti umurnya masih 6 bulan ya. Anggap aja masih umur 6 bulan Iya, gitu. masih biji ya. Nah, sekarang ke depannya kira-kira nanti mau gimana? Maksudnya kalau mempertahankan dengan konsep seperti ini di tempat yang kalau cari tempat vintage seperti ini kan juga nggak semua tempat ada gitu. Iya, Nah, betul. gimana? Jadi gini ya, rencana kan kita emang explore nggak hanya di sini aja. Ini kan cuma mungkin ada beberapa tuh yang suka yang di keramaian gini, terus ada yang suka yang sepi-sepi gitu kan. Masih beberapa yang suka kayak keheningan butuh konsultasi. Nah, kami juga ini udah bangun beberapa cabang yang di Tegalrejo sama yang di daerah Prican. Oh, berarti di Salatiga sendiri ada 3. 3 rencana. Ya, Oh. insya Allah tahun ini itu sih udah buka. Buka. Selain Berarti di sini. rencananya 3 cabang di Salatiga. Ya. Yang sudah buka 1. Baru Oke, satu. berarti 2 ini mau buka lagi. Iya. Sistemnya gimana itu? Sistemnya kebetulan kami modelnya kan bukan franchise ya, kami cabang sendiri, jadi ya semua kendala dari kami semua.
Sistem maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, maksudnya kan kalau franchise kan tahu ya, beli sistemnya, beli ini barang-barangnya sebagainya dijalanin orang lain yang gitu. Nah, Iya. kalau ini maksudnya kongsi kah gitu? Maksudnya kamu sama temenmu, kamu buka sini, temenmu buka sana atau gimana? Enggak, dari sponsornya dari milik Javinko sendiri. Oh, berarti siapa belum yang ada bakal rencana. di sana? Saya sendiri kebetulan. Oh, berarti ganti-ganti. Enggak, nanti di sana nanti pakai ada pegawai, Mas. Oh, berarti ada pegawai kan? Iya. Oke. Oke. Kedepannya berarti pingin apa nih, Mas Abi? Ada kan sebenarnya ada dua, Mas, dua bisnis kan, bisnis yang retail sama yang F&B. Kalau yang retail sendiri kami emang itu sih Mas emang go internasional. Soalnya, apa? Sudah. Ini kami pulang udah ada websitenya, udah logo halalnya, udah beberapa izin dari Haki juga. Jadi ya ini mau emang go online, go internasional, Mas. Oke, berarti Yang rencananya go internasional. maksudnya ini bisa ditemukan secara online dan orang manapun bisa beli gitu, Mas? Iya, itu Oh, sudah oke. ada, Mas, di Shopee sama Tokopedia udah ada. Sudah ada, masuk ke Sudah situ ada. juga. Oke. Nanti di marketplace sudah ada. Sekarang untuk omsetnya. Oke. Oke. Ini penasaran gitu ya. Boleh. Boleh kah? Omset. Di Oke, spill? boleh. Boleh Spill silakan. ya. Sebenarnya gini sih, Mas, ini kan kalau bisnis F&B ya, kita kan nunggunya itu kalau di dalam dunia peruangan itu atau manajemen kita ada namanya tuh istilah balik modal dulu gitu ya. Jadi untuk kan Mas tahu sendiri baru 6 bulan, jadi kita mengcover dulu yang kita keluarkan dulu. Jadi sebenarnya omset udah keluar, cuma untuk per bulannya kami fokuskan ke beberapa kita harus BEP dulu, Mas. Jadi harus balik modal dulu. Sekitar oke. Kalau omset untuk F&B sendiri kami sekitar berapa ya, Mas ya? 5 jutaan sih, Mas. Per bulannya. Iya, per bulan di sini. Oke. Itu baru kopi aja. Belum ini ya. Iya, belum retail Oke. juga, ini terpisah. Oke, berarti maksudnya pertanyaannya itu maksudnya adalah ketika nanti ada orang yang tertarik nih, mungkin teman-teman ada yang Oke, tertarik boleh. terus mau join atau mau apa gitu, apakah ada kesempatan untuk itu? Boleh banget sih, nanti bisa kirim MOU kan. Jadi ada di Javinko Coffee@gmail.com, bilang aja langsung kerjasama MOU seperti apa. Oke, berarti bisa ya, ada peluang Bisa, untuk kerjasama boleh, ya? boleh. Oke. Ini kan juga kami kan kebetulan juga supply dari kami sendiri, Mas. Jadi kami kopi dari kita sendiri, jadi supplier dari kami sendiri. Jadi untuk ketersediaannya kami selalu ada, Mas. Oke, sekarang kalau yang tadi kan memang impiannya adalah go internasional. Sekarang kalau go internasional berarti kan apakah sudah ada pembeli dari luar negeri? Oke, jadi kebetulan banget sih, Mas. Ini kan kalau yang kemarin sempat kunjungan dari Korea Selatan. Jangan Korea Sorry, Utara dong di sini. Korea Selatan, Korea Mas. Selatan. Iya, dari Myeongnyang kan. Itu kemarin kebetulan riset ke sini, nanti bisa lihat di highlight kami. Itu pertukaran budaya. Jadi dari Salatiga sama Korea Selatan itu, dan salah satunya yang divisit kafe kami. Oh, berarti ada pertukaran budaya tadi ya? Iya, betul. Ini juga besok yang dari Salatiga juga Kesana. mau ke sana. Ikut juga? Kebetulan enggak sih, perwakilan. I see. Oke. Jadi memang lumayan menjanjikan teman-teman kalau bisnis seperti ini dan ada kualitas yang dipertahankan begitu. Jadi lumayan oke ya. Iya, Oke. Sekarang kalau Abi sendiri ya, Mas Abi sendiri ngelihat anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak muda kan masih suka berfoya-foya lah, kerjanya juga asal-asalan begitu. Apakah ada sebagai contoh dari generasi muda sekarang? Iya. Ada himbauan untuk teman-teman di sana? Oke, jadi ya buat anak-anak muda, sosial saya, generasi Z, jadi tuh gimana ya, kita lebih fokus ke masa depan aja. Jadi kebanyakan tuh anak muda sekarang tuh dia ikut sama orang tua gitu, arti dia menggunakan penghasilan dari orang tua buat dia nggak memikirkan kayak rumah, mungkin dari usaha, bisnis seperti itu. Jadi ya aku harap buat anak-anak muda untuk lebih peduli lagi tentang masa depan. Ya, seperti itu. Gitu aja? Gitu aja Ya, sih, oke. Mas. Semoga usahanya sukses ya. Oke, Ya, amin. di episode berikutnya teman-teman nanti boleh nggak ya kira-kira kita cerita tentang produk-produknya lebih detail lagi gitu? Oke, boleh banget. Ya, oke. Gitu dulu teman-teman untuk episode 10. Terima kasih Mas Abi. Ya, Terima kasih juga, sudah Mas. mengundang. Siap. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode ke-11. Bye-bye. Oke, bye-bye.